Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Network Programming and Administration, yang diampu oleh Bapak Abdul Azam Majhari, Eskom Mkom. Kali ini kami akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester yang bertemakan Network Security Monitoring dan Intrusion Analysis Report. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Bang Yakub Faisal, kemudian ada Mbak Anissa Sekar Banowati, kemudian ada Bang Saman Fatriansyah, dan saya sendiri Andra Arvinoza, kemudian ada Bang Yakub Sulfi Pratama, dan Bang Joko Supriyono. Agenda dan ruang lingkup. Laporan ini mencakup investigasi forensik di 6 area kunci infrastruktur jaringan Initech Corp. Kami menggunakan alat OSINT, FlowSINT, dan analisis log manual. Ruang lingkup mencakup analisis keamanan perimeter, deteksi network discovery, investigasi man in the middle atau MITM, dan identifikasi saluran data exfiltration. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan konsep network programming dalam skenario keamanan dunia nyata. Untuk area investigasi mencakup perimeter security analysis, network discovery detection, MITM investigation, data exfiltration channels, IDS implementation, dan threat validation. Dan tools dan metode, FlowSINT OSINT framework, Wireshark packet analysis, manual log correlation, short IDS configuration, dan forensic artifact collision. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Salman. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Untuk ringkasan eksekutif ini membahas tentang meringkas tentang investigasi kami mengonfirmasi adanya ancaman aktif dalam jaringan, di mana kami menemukan serangan ARP swapping yang berhasil di subnet lokal, serta bukti kuat eksploitasi data melalui DNS tunneling dan FTP. Di sini kami telah merumuskan strategi remediasi segera, termasuk pemblokiran domain berbahaya yang menerapkan short IDS. Next. Untuk modul 1, di modul 1 dalam terhad ini di sini membahas tentang network security essential. Network security essential di sini membahas tentang analisis keamanan perimeter, analisis log, dan VPN log, ya. Namun ada beberapa log yang bisa di-block, kemudian ada beberapa log yang bisa diserang oleh penyerang. Next. Yang selanjutnya yaitu vektor dan serangan spesifik. Selain false scanning, ya, kami mengindikasi serangan pada lapisan aplikasi. Web berhasil melakukan upaya SQL injection, namun LogVPN mengungkapkan pola brute force yang agresif, ya, dari botnet global yang menargetkan akun administrator dengan internal serangan otomatis yang setiap 15 detik sekali melakukan serangan. Selanjutnya, Cukup. Ya, terima kasih, Bang Saman. Kemudian untuk selanjutnya, modul 2 akan dijelaskan oleh Bang Yakub Faisal. Silakan, Bang. Untuk modul 2 ada network discovery atau recon internalnya. Setelah perimeter ditembus,
Penyerang biasanya melakukan pemetaan jaringan atau network discovery. Di sini kami mendeteksi penggunaan ping sweep atau ICMP echo request yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi host mana saja yang aktif dalam subnet internal sebagai pijakan untuk gerakan literal selanjutnya. Lalu bukti TCP sinkron scan-nya ada di sini, ada analisis forensik lebih dalam untuk menangkap jejak TCP sinkron scan atau state scanning. Sebuah IP internal yaitu terlihat 203.0.113.25 yang terdeteksi mengirimkan banjir paket sinkron ke target tanpa menyelesaikan handshake. Perilaku anomali ini mengindikasikan bahwa host tersebut memungkinkan telah terinfeksi malware atau dikuasai oleh penyusup. Baik, terima kasih Bang Yakub. Kemudian untuk modul 3 akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Sekar Banawati. Silakan Mbak. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk modul 3 di sini terkait dengan deteksi man in the middle atau MITM, di mana di sini dijelaskan bahwa serangan MITM ini merupakan serangan yang penyerang itu berhasil menempatkan dirinya di tengah komunikasi antara korban dan juga gateway tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Nah, teknik yang digunakan dalam kasus ini adalah ARP spoofing, yang merupakan metode manipulasi tabel ARP agar korban mengira bahwa alamat MAC penyerang ini adalah milik gateway, yang diakibatkan nanti seluruh lalu lintas data korban akan melewati perangkat penyerang terlebih dahulu. Pada diagram ini ditunjukkan terdapat 3 perangkat utama, yakni victim dengan IP yang tercantum itu sebagai target serangan. Kemudian untuk attackernya itu sebagai penyusup, dan untuk gateway-nya itu sebagai jalur utama koneksi internet. Dengan kondisi ini, penyerang dapat menyadap data komunikasi, kemudian memodifikasi isi data, dan juga mencuri informasi sensitif. Next, Kak. Untuk modul 3 selanjutnya, yakni terkait dengan artefak forensik atau ARP poisoning, di mana slide ini menjelaskan hasil analisis forensik menggunakan software Wireshark untuk membuktikan bahwa serangan itu benar-benar terjadi. Kemudian ditemukan juga beberapa ARP gratuitous reply dari satu perangkat dengan MAC address berakhiran B4 yang mengklaim bahwa dirinya sebagai gateway 192.168.1.25. Dan ini merupakan ciri khas dari serangan ARP poisoning. Dari hasil analisis pada gambar yang ditampilkan ini terdapat banyak frame ARP palsu, kemudian mengindikasi bahwa ARP itu sebagai cache korban telah berhasil diracuni. Kemudian kesimpulan dari gambar ini itu serangan MITM-nya berhasil dikonfirmasi. Dan dampak yang terjadi nantinya salah satunya itu ada potensi SSL stripping dan terdapat 15 host dalam satu subnet yang terdampak. Mungkin cukup. Ya, baik, terima kasih Mbak Sekar. Kemudian untuk modul 4 akan dijelaskan oleh Bang Joko. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan ya untuk modul 4, yaitu ikhtisar eksfiltrasi data, di mana di sini temuan paling serius adalah eksfiltrasi data yang dikonfirmasi. Penyerang menggunakan convert channel, metode untuk menyembunyikan transfer data dalam protokol jaringan normal untuk melewati batas firewall, di mana 3 protokol berbeda disalahgunakan, yaitu DNS, FTP, dan ICMP. Ikhtisar eksfiltrasi data ini temuan paling serius ya yang ada di modul 4, yaitu eksfiltrasi data, di mana penyerang menggunakan metode convert channel untuk menyelundupkan data keluar tanpa terdeteksi firewall standar. Di sini kami mengidentifikasi 3 saluran utama yang disalahgunakan, yaitu protokol DNS,
transfer file FTP dan tunneling melalui ICMP. Di sini di bawah total data yang diekfiltrasi yaitu 2,3 GB dalam 48 jam. Next. Selanjutnya untuk modul 4 yaitu DNS Tunneling High Severity, di mana kami mengamati volume tinggi query DNS ke domain berbahaya tunnelcorp.net. Subdomain tidak biasanya panjang dan di-encode kemungkinan base 64. Ini adalah serangan DNS tunneling klasik, di mana data sensitif dipecah menjadi chunk dan diselundupkan keluar di dalam string query DNS yang sering diabaikan oleh firewall ya. DNS tunneling secara spesifik pada kasus DNS tunneling kami mendeteksi volume query yang tidak wajar ke domain tunnelcorp.net. Subdomain yang digunakan ini sangat panjang dan terencode base 64. Ini adalah teknik klasik di mana data sensitif dipecah menjadi potongan kecil dan diselundupkan keluar melalui query DNS yang seringkali lolos dari pengawasan firewall. Selanjutnya, eksfiltrasi via FTP dan ICMP. Di sini analisis lebih lanjut menunjukkan upload FTP tidak sah dari customer data.xcls menggunakan akun Guest. Selain itu, kami mendeteksi paket ICMP anomali tipe 8 dengan payload yang tidak biasanya besar. Penyerang menyembunyikan data di dalam bagian padding dari paket ping standar. Eksfiltrasi ini FTP dan ICMP selain data DNS di sini juga menemukan bukti upload file customer ya, file customer data.xcls secara ilegal melalui FTP menggunakan akun Guest yang lemah. Di sini kami juga mendeteksi ICMP tunneling di mana data disembunyikan di dalam bagian padding paket ping yang ukurannya jauh lebih besar daripada standar. Mungkin cukup untuk modul 4, selanjutnya monggo. Ya. Baik, terima kasih Bang Joko. Untuk kemudian modul 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Bang Yakub Sulfi. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Jadi yang selanjutnya setelah kita mengkonfirmasi adanya kebocoran data melalui DNS tunneling, kemudian ada juga serangan MITM di slide-slide sebelumnya, lalu kemudian kita masuk ke langkah mitigasi. Ini jadi prioritas utama ya. Jadi di sini kita memaparkan implementasi untuk Snort IDS, Intrusion Detection System. Ini sebagai solusi pertahanan ya, mengacu pada konsep Network Security Monitoring. Jadi pertahanan yang baik nggak hanya mengandalkan firewall, tapi juga visibilitas traffic yang mendalam gitu. Jadi oleh karena itu kita coba ngubah posturnya nih dari Initech Corp gitu. Dari sekedar analisis reaktif untuk menjadi monitoring proaktif. Jadi kita mendeploy Snort dengan konfigurasi port mirroring atau span mirroring supaya bisa menerima log. Jadi arsitektur untuk IDS ini sebenarnya untuk memeriksa salinan penuh seluruh paket data secara real time ya, tanpa mengganggu performa jaringan utama gitu. Makanya digunakan port mirroring. Jadi anomali ataupun perilaku dan pencocokan signature dari serangan itu juga bisa terdeteksi secara instan. Next. Setelah Snort di deploy, kita juga harus ngatur rules ya, atau aturannya di sini secara custom. Jadi kita nyadarin bahwa aturan default itu nggak cukup untuk nanganin ancaman spesifik yang nargetin organisasi ataupun perusahaan. Berdasarkan IOC atau Indicator of Compromise, di sini kita temuin tahap forensik, terus kita susun custom port atau custom rules dari Snort itu sendiri. Jadi di sini ada 3 aturan yang lumayan kritikal yang kita buat. Yang pertama, dibuatkan rule untuk mendeteksi ICMP float
yang sebelumnya digunakan penyerang untuk network discovery. Jadi kita ngebatasin ambang batas ataupun threshold ya agar paket eh, tujuannya paket agar admin mendapat peringatan jika ada scanning yang agresif. Kemudian yang kedua, ini deteksi dini terhadap potensi malware yang disisipkan oleh header file PNG yang cache sebelumnya, dan ini lumayan paling krusial. Jadi kita buat rule spesifik untuk blokir dari alert setiap traffic UDP di port 53 yang mengandung string tunnelcop.net. Ini adalah respon langsung lah untuk memutus jalur eksfiltrasi dari DNS yang kita udah bahas di modul 4 tadi. Jadi langkah ini mastiin bahwa jika ada penyerang coba metode yang sama, sistem langsung ngenalin footprintingnya mereka lah. The next. Oke, dari sisi validasi dan hasil ini juga hasil pengujian ya. Jadi implementasi tanpa validasi itu cuma asumsi, maka di slide ini kita melakukan pengujian yang lebih efektif. Jadi bikin rule baru. Tujuannya kita di sini pakai dataset traffic serangan, pakai intro to IDS PCAP. Jadi untuk mensimulasikan kondisi nyata. Jadi hasilnya sangat positif. Untuk sistem network security monitoring, kita berhasil memvalidasi ancaman yang akurat, seperti yang terlihat pada log outputnya ya di sini. Snort berhasil memicu alert untuk upaya SSH yang mencurigakan dari IP 10.11.90.211, serta mendeteksi pola tunneling yang sudah disimulasikan. Jadi secara performa, sistem berjalan efisien dengan tingkat false positif yang sangat rendah di angka 0,3%, dan waktu pembuatan alert juga di bawah 100 milidetik. Ini bukti bahwa infrastruktur Initcop ini memiliki kapabilitas atas deteksi ancaman untuk waktu nyata yang andal dan siap menghadapi intrusi detection ataupun intrusi-intrusi lain selanjutnya. Dilanjutkan? Ya, baik. Terima kasih Bang Yakub Sulfi. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh Mbak Sekar. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi. Investigasi ini mengungkap kerentanan kritis dalam infrastruktur jaringan Initech Corp untuk eksfiltrasi data yang sukses dan aktivitas MITM menunjukkan perlunya peningkatan keamanan segera. Kemudian untuk rekomendasi tindakannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada immediate action, di mana kita bisa melakukan pemblokiran domain berbahaya di DNS dan juga di firewall, kemudian menonaktifkan akses FTP yang mencurigakan, dan juga mengisolasi host yang terindikasi sebagai penyerang. Kemudian yang kedua ada long term strategy, di mana kita bisa mengaktifkan dynamic ARP inspection, kemudian menerapkan segmentasi jaringan. Selanjutnya ada upgrade ke next generation firewall. Dan untuk yang ketiga itu operasional keamanan, di mana kita bisa melakukan monitoring rutin menggunakan Snort, kemudian security briefing mingguan, dan juga pelatihan kesadaran keamanan untuk pegawai. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Andra. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Baik, Bapak dosen, sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.